Assalamualaikum dulur. Ketemu lagi di channel Martono Perang Madiun. Semoga kita kali ini ingin membagikan materi tanam pakai ngirit pakai bunga spora lur. Monggo diikuti. Dan jangan lupa di komen, like, subscribe dan dibagikan lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Dulur-dulurku sebangsa setanah air, sudah ada seminggu lebih kita tidak menemui jenengan karena terlalu sibuk dan kebetulan ada masalah sedikit, terutama ruang gerak kita kurang bebas karena saat ini sedang PPKM lur. Dan untuk mengisi waktu saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk dulur-dulur petani yang sekarang ini kurang modal atau mungkin ini adalah alternatif. Jadi bunga spora seperti ini sangat terjangkau. Dalam sekilo itu isinya sekitar 8.000 sampai 10.000-an butir. Karena ini sangat kecil sekali, sebesar isi jeruk keprok. Ini sebesar isi jeruk keprok dan warnanya mirip kopi yang sudah dipelocoti. Kali ini saya tidak membicarakan masalah proses pembuatannya karena di konten saya yang lain sudah ada, jenengan simak cara membuat bunga spora untuk menjadi bibit ada. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya jenengan yang nggak punya modal atau modal kecil, cukup jenengan beli polybag yang seukuran polybag ukuran 10-an, kecil saja, jangan terlalu gede. Polybag ukuran 10-an. Dan dalam polybag ini sudah dicampur medianya. Dan kali ini saya tidak membicarakan masalah media juga. Jadi media nanti saya akan sudah ada yang saya ulas. Tapi kalau jenengan menginginkan akan saya ulas lagi. Tapi di sini saya ingin menyampaikan cara menanam bibit bibit dari spora. Bibit spora ini cara tanamnya sangat gampang. Dan setelah tanahnya seperti ini cukup dilubangi pakai jari. Terus diambil satu biji, masukkan bebas. Setelah itu ditutup tipis. Begitu saja. Nanti disiram setiap pagi. Walaupun awalnya bibitnya seperti ini lur. Disiram setiap pagi. Nanti jarak sebulan sudah tumbuh. Jadi untuk dulur-dulur yang sekarang ini sedang bisa dikatakan bibit mahal, tetapi kalau bibit ini enggak mahal lur, karena isinya banyak dan kecil-kecil. Jadi dalam sekilo saja sudah bisa ribuan. Jadi antara 8.000 sampai 10.000 polybag. Jadi ini yang sudah dorman, sebenarnya ini sudah dorman dari bibit spora. Terus ini kita lihat hasilnya nanti kalau tanam spora itu seberapa gitu.
Kita lihat, coba kita lihat ini masih ada enggak. Ya, ini spora itu segini, dari spora dengan polybag yang ukuran segini. Ada 2. Jadi dari ukuran segini untuk bahan perbandingan segini nih lor. Bisa menjadi segini. Paling tidak ini isi 30-40 lah, sekilo menjadi isi 30-40. Jadi untuk dulur-dulur ini bisa juga dijual. Untuk saat ini yang hasil keturunan spora yang sebesar ini dijual bisa harga 35.000 sampai 45.000 yang seharga segini. Karena ini masih tergolong kecil. Jadi ini alternatif kalau jenengan ingin ngirit lor. Pakai katak juga boleh, tapi memang bibit terbaik itu katak. Tapi kalau tidak ada salahnya jenengan mencoba bunga. Dulur, bunga dalam waktu 10 hari sudah seperti ini. Ini umur 10 hari lor. Sudah mulai muncul tunas. Kecil sekali. Ini juga sudah mulai mau tunas. Jadi, tapi biasanya memang tidak serempak lor. Ini nggak bisa serempak. Jadi bibit bunga itu adalah alternatif lor. Ini sudah mulai pada tumbuh. Ini 10 hari. Yang dari bunga seperti ini. Dan nanti di konten saya yang lain untuk media tanah yang digunakan atau media tanamnya ini apa, nanti akan kita ulas lebih detail. Karena beda teori atau beda disiplin itu beda ilmu lur, nggak sama. Tadi kadang yang kita sampaikan di BPC itu nggak sama dengan yang lain, karena mungkin tunggal guru ojo ganggu, tunggal jopo ojo ngudo, dan semuanya itu betul, tetapi dengan kedisiplinan masing-masing atau kebiasaan masing-masing. Karena dalam bertani itu titeni nitenono. Titen itu kita mengamati kebiasaan, dan titeni itu selalu diingat-ingat. Titenono itu dari dirangkum untuk menjadikan rumus untuk dilakukan seperti itu. Dulur, jenengan kita ajak ke tempat yang sudah memang ini umur sebulan lebih dikit lur. Kalau sebulan lebih dikit itu sudah mulai mekar. Dan ini yang kita tanam ini adalah porang hitam. Ini porang hitam, makanya jenengan yang ini porang hijau. Jadi ini dari kecil pun antara porang hitam dan porang hijau itu sudah berbeda. Jadi kalau bibitnya bunga ya kecil-kecil seperti ini lor. Kalau bibitnya katak besar-besar.
Mungkin yang akan datang kita akan ajak jenengan tanam katak. Ini saya juga tanam katak dan bunga ini bersamaan. Jadi waktu tanam itu bersamaan, tapi tumbuhnya lebih cepatan bunga. Dan perlu saya ingatkan dulur, kalau jenengan tanam langsung seperti di ladang, bunga seperti ini kurang kuat lur. Dia nggak tahan panas, makanya dia harus dikasih paranet lur. Kalau nggak dikasih paranet bisa berbahaya atau tidak bahagia. Dulur, di sini saya ingin membuat perbandingan lur, antara umbi dari spora, maksudnya umbi yang segini dan bibitnya segini, bibit segini, hidup segini. Ini tunas pertama lor, nanti bisa tunas 4 kali. Dari bibit segini, ini untuk bahan perbandingan saja. Bibitnya yang putih ini, terus pohonnya tunas pertama segitu. Jadi memang perlu ketelatenan. Kalau tanam bunga spora seperti ini, tidak kejar panen umbi lor, tetapi lebih cenderung kita kejar jadikan bibit dulu. Atau karena ini alternatif ngirit, maka ya perlu kesabaran, karena segala sesuatu yang besar diawali dari yang kecil. Jadi nggak ada sesuatu langsung gede, itu nggak ada, pasti kecil dulu. Jadi untuk dulur-dulur yang punya modal kecil, jangan khawatir loh. Dan kalau jenengan ingin dan minat untuk bunga ini, kita siap. Silahkan menghubungi nomor WA yang ada. Dan juga nggak harus beli 1 kilo lur. Jenengan mau beli 1/4 bisa, mau beli setengah kilo juga bisa. Misalkan katakanlah ini 6.000, 8.000 atau 10.000. Kalau 6.000, kalau setengah kilo berarti jenengan sudah mendapatkan 3.000 butir. Lumayan kan untuk belajar. Jadi setengah kilo boleh, 1/4 juga boleh, sekilo juga boleh, atau mungkin lebih dari itu, sekintal juga boleh. Jadi stok kita ada. Kalau jenengan menginginkan bibit bunga, dan usahakan kalau beli bunga, bunga yang sudah tidak gombong atau tidak kopong lor. Jadi jangan asal-asalan. Jadi begitu dulur. Demikian tadi lur, materi yang kita bawakan, semoga bermanfaat. Dan yang jelas itu solusi ngirit agar kita bisa menjadi pembudidaya dengan modal kecil. Dan monggo diramaikan dengan komen atau diperjelas dengan komen, di like, di subscribe, dan jangan lupa kalau memang perlu dibagikan lur. Dan semoga bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.